Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan angkat bicara mengenai hal ini. KLHK menjamin dan memastikan proyek Jurassic Park yang dilakukan di Taman Nasional Komodo Pulau Rinca ini dilakukan dengan hati-hati. Penataan yang ditargetkan selesai pada Juni 2021 itu memasuki tahap pembongkaran bangunan lama, pembuangan puing, pembuatan tiang panjang yang membutuhkan alat berat. Lewat keterangan tertulis, KLHK akan memantau proyek ini secara intensif. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI NTT menilai penataan di Pulau Rinca otomatis mengganggu ekosistem komodo karena dibangun di atas tempat hidup komodo. Adanya infrastruktur yang permanen membuat ruang hidup komodo menjadi berkurang. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wiratno menyebut, guna menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap biawak komodo, termasuk para pekerja, seluruh aktivitas penataan sarana prasarana diawasi oleh 5 hingga 10 ranger setiap hari. Mereka secara intensif melakukan pemeriksaan keberadaan biawak komodo, termasuk di kolong-kolong bangunan, bekas bangunan, dan di kolong truk pengangkut material. Halo, selamat siang Kak. Selamat bergabung dengan kami. Ya, selamat siang. Baik Kak, sebelumnya saya telah memaparkan beberapa tanggapan pro maupun kontra terkait pembangunan Taman Nasional Komodo. Langsung saja, bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal tersebut? Ya, baik. Terlebih dahulu saya akan paparkan tanggapan saya mengenai isu yang beredar pada saat ini. Di Indonesia terdapat 5 destinasi super prioritas. Yang pertama adalah Labuan Bajo, kedua Mandalika, 3 Likupang, 4 Danau Toba, dan Borobudur. Ya, 5 destinasi ini punya yang namanya BOP atau Badan Otoritas Pariwisata yang dibentuk oleh pemerintah dan tugasnya itu untuk mendukung pariwisata. BOP Labuan Bajo punya banyak program, yaitu untuk mendukung, salah satunya untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo. Tetapi saat ini banyak yang menuai hujatan, yaitu BOP ingin membangun resort di Pulau Rinca. Resort itu yang nantinya akan mendukung pariwisata super prioritas dengan embel-embel ekowisata dan lain-lain. Itu jelas sudah ditantang karena tidak boleh ada pembangunan di kawasan konservasi. Ya, apalagi Pulau Rinca ini habitat komodo. Kita kembali lagi ke pembangunan yang ada di Pulau Rinca. Kita itu terfokus pada trekking komodo, padahal faktanya memang di daerah itu lintasan komodo. Kenapa di foto yang tersebar itu ada truk? Ya, itu sebenarnya untuk melindungi tukang tumpang yang bekerja untuk membangun dermaga. Dan truk itu otomatis tidak jalan kecuali saat komodo itu sudah menghilang, karena tidak boleh ada pergerakan di sekitar komodo. Kita tahu bahwa komodo itu binatang buas dan berdarah dingin. Dia tidak kenal ampun, bahkan anaknya sendiri saja dia makan. Banyak kesalahan info yang didapat dari masyarakat, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Memang Pulau Komodo dan Pulau Rinca akan ada pembangunan infrastruktur penunjang wisata. Pembangunan itu ada nantinya dermaga, jembatan, rumah ranger dan naturalis dan pusat informasi. Bagi kalian yang belum pernah ke sini, khususnya Pulau Komodo dan Pulau Rinca, di sini memang fasilitas tadi belum memadai. Pusat informasinya masih kurang. Padahal turis-turis itu paling kepo dengan Komodo dibandingkan orang lokal. Kalau ada yang bilang di Pulau Komodo dan Pulau Rinca itu mau dibangun resort atau hotel, itu buat bisa tahu, itu hoax. Karena tidak akan pernah ada yang namanya hotel di pulau ini. Bahkan rumah warga lokal saja yang tidak boleh ditembok, alias hanya dengan kayu. Jadi jangan terpancing. Please baca lagi datanya, lihat sedetail-detail datanya. Proyek ini juga diawasi UNESCO. Jadi nggak ada yang baca panjang. Dan satu lagi, tidak ada pembangunan di kawasan konservasi. Mungkin itu ya. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI NTT menilai penataan di Pulau Rinca otomatis mengganggu ekosistem komodo karena dibangun di atas tempat ekosistem komodo. Adanya infrastruktur pemanen tentunya akan membuat ruang hidup komodo menjadi berkurang. Hal yang sama disampaikan oleh Pemprov NTT. Penataan kawasan Taman Nasional Komodo khususnya di Loh Buaya,
Pulau Rinca tidak mengganggu ekosistem dan habitat komodo, karena pengawasan ketat yang dilakukan oleh Badan Otoriter Pariwisata NTT dan Balai Taman Nasional Labuan Bajo. Pemprov mengklaim nantinya pengunjung dibatasi untuk melihat komodo dari sekitar 60 ekor menjadi 6 ekor yang hanya bisa dilihat oleh wisatawan. Berita terakhir yang akan kami sampaikan mengenai pro dan kontra Jurassic Park di Taman Nasional Komodo Pulau Rinca yang terus bergulir. Proyek itu menjadi perhatian publik setelah beredarnya foto komodo menghadang truk pekerja viral di media sosial. Pemandangan langka tersebut memantik perhatian publik. Hingga 26 Oktober 2020, Save Komodo masih trending di Twitter. Berita selanjutnya mengenai stadion yang berada di Kabupaten Kendal yang akan dilaporkan oleh rekan kita, Roy Pradana. Terima kasih Salsa dan pemirsa. Beginilah kondisi pada Stadion Utama Kebon Dalam Kendal yang sedang pada masa pandemi COVID-19, di mana tidak diperkenankan bagi masyarakat untuk memasuki wilayah area Stadion Kendal karena sedang ada penetralisasian area supaya tidak terdapat COVID-19. Ya, inilah kondisi Stadion Kebon Dalam Kendal yang sedang penetralisasian area. Masyarakat sekitar tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah supaya menghambat penyebaran COVID-19 pada area stadion. Pak, saya mau menanyakan tentang keadaan Stadion Utama Kebon Dalam. Apakah ada yang ingin disampaikan tentang Stadion Kebon Dalam? Oh, terima kasih Dek ya. Gini, sebenarnya untuk Stadion Utama Kendal itu kan sekarang yang baru di daerah Kebon Dalam. Tapi karena sementara ini kan ditutup itu untuk stadion. Tapi sebelumnya ditutup itu Stadion Utama Kendal itu untuk kegiatan pertama untuk olahraga, jalan kaki, baik muda maupun yang tua, juga bersepeda, juga untuk kegiatan senam pagi. Terutama dilaksanakan biasanya hari Sabtu dan Minggu. Jadi tidak hanya yang muda-muda tapi juga ibu-ibu, bapak-bapak yang tua-tua juga ikut melaksanakan kegiatan olahraga di Stadion Utama Kendal itu yang baru. Karena sekarang mulai ada COVID-19 itu sudah ditutup kurang lebih mungkin 2 bulan ke depan, sudah ditutup kemarin, sudah ditutup. Karena apa ditutup? Karena dikhawatirkan di sana banyak kerumunan orang banyak, sehingga ditutup sehingga tidak terjadi penularan COVID. Sementara ini memang untuk Stadion Utama Kendal itu tidak untuk kegiatan tapi ditutup karena menghindari penularan penyakit COVID-19. Ya, terima kasih, Pak. Ya, tapi nanti setelah itu juga nanti diadakan mungkin berapa bulan lagi, mungkin kalau memang COVID itu sudah tidak menjadi lagi, mungkin dibuka lagi untuk umum. Itu sementara ya. Ya, terima kasih Pak. Terus ya, sekian pemirsa, saya Roy Pradana di lokasi. Pemirsa, kemacetan memang kerap kali terjadi di kawasan Ciwidey ini, apalagi di saat musim liburan. Namun, kemacetan ini tidak mematahkan keinginan pengunjung untuk mengunjungi kawasan ini, terutama bumi perkemahan Ranca Upas. Antrian kendaraan ini diakibatkan oleh meningkatnya volume kendaraan para pengunjung dan juga ruas jalan di sekitaran Ciwidey yang sempit. Ranca Upas adalah salah satu bumi perkemahan di Bandung yang tidak pernah kesepian pengunjung. Terletak di Jalan Raya Ciwidey, Patenggang kilometer 11, dengan jarak sekitar 50 km dari pusat kota Bandung. Tempat ini merupakan sebuah camping ground dengan fasilitas yang cukup lengkap seperti kamar mandi umum dan sarana beribadah. Selain camping ground, Ranca Upas merupakan tempat penangkaran rusa, namun jangan khawatir karena rusa-rusa di sini sudah jinak, jadi aman jika anak-anak ingin memberikan makan kepada rusa-rusa di sini, namun tetap harus dengan pengawasan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, di sini juga ada kolam renang air hangat, ada arena outbound, dan penyewaan kendaraan ATV. Selamat siang. Iya, siap juga. Boleh tahu Mbak, kenapa memilih Ranca Upas sebagai destinasi wisata untuk akhir pekan kali ini?
karena udaranya sejuk, terus suasananya juga enak sih, pemandangannya juga bagus. Nah, untuk perjalanannya sendiri, untuk bisa sampai sini apakah ada kendala, misalkan kayak macet atau apa gitu, Mbak? Macet sih, soalnya saya dari Bandung, padahal berangkat jam 6 sampai sini siang jam 9. Baik, makasih ya Mbak. Iya. Saya Sherry melaporkan untuk Capin. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya ada di alun-alun Kota Purwodadi akan mewawancarai salah satu pelari hobi. Ayo. Dengan Mas siapa? Saya Mas Dias Pramudia. Mas boleh tanya-tanya sebentar soal hobi lari Anda? Silahkan. Pertama Mas, efek pandemi pada hobi lari Anda apa sih ya? Ya sedikit menghambat ya efeknya ya, karena pada masa ini yang saya lakukan pada setiap hari lari itu tidak bisa saya lakukan setiap hari karena terpaku dengan protokol kesehatan. Oke. Terus Mas, pertanyaan kedua, apa sih rintangan lari atau olahraga lah di masa pandemi ini buat Masnya? Ya rintangannya sih ya protokol kesehatan itu sendiri dengan menggunakan masker. Masa ya lari menggunakan masker, tidak bisa melancar pernapasan buat lari itu. Oke. Terus Mas, kalau soal fasilitas Mas, bagaimana menurut Anda fasilitas di alun-alun Kota Purwodadi ini? Ya setidaknya cukup bagus ya. Cuma kurang perbaikan, lantainya yang udah rusak, cuma harus diperbarui lagi. Itu cukup. Terus menurut Masnya, apa yang harus segera dilakukan pemerintah Mas supaya sarana olahraga dan lain-lain di alun-alun ini kembali bagus dan layak dipakai? Ya pemerintah harus mengawasi setiap sarana fasilitas olahraga di Purwodadi ini ya, biar bisa digunakan sebaik mungkin oleh generasi muda, anak-anak yang hobi melakukan olahraga. Oke, terima kasih Masnya. Ya siap, sama-sama. Terima kasih pemirsa, saya kembalikan ke presenter. Sekian berita dari kami, saya Salsabila Aisyah mewakili rekan yang bertugas. Mohon undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Jangan lupa ingat pesan ibu untuk selalu menggunakan masker dan melakukan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Selamat pagi.